Misteri Keraton Solo, kisah mistis dan tragis di balik tembok istana. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, atau yang lebih dikenal sebagai Keraton Solo, adalah salah satu pusat budaya dan tradisi Jawa yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Namun, di balik kemegahan dan keindahan arsitektur keraton, tersimpan berbagai kisah misteri yang menarik dan menegangkan. Beberapa kisah tersebut bahkan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di keraton, seperti pembunuhan, pemberontakan, dan perseteruan keluarga. Salah satu kisah misteri yang paling terkenal adalah tentang batu selopa mecat, yang terletak di Undakan menuju Bangsal Siti Hinggil, Keraton Solo. Batu ini dipercaya sebagai tempat pemenggalan kepala Trunajaya, pemberontak Mataram yang menyerang Keraton Kartasura pada tahun 1677. Trunajaya berhasil ditangkap oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Puger, yang kemudian menjadi raja dengan gelar Amangkurat II. Sebagai hukuman, Trunajaya dipenggal kepalanya dan dibawa ke Keraton Solo, yang saat itu menjadi ibu kota baru Mataram. Kepala Trunajaya kemudian dikubur di bawah batu selopa mecat, yang konon memiliki kekuatan magis untuk menenangkan roh pemberontak. Namun, ada juga versi lain yang mengatakan bahwa batu selopa mecat bukanlah tempat penguburan kepala Trunajaya, melainkan kepala Demang Pancal Panggung, seorang pejabat dari Cawas, Klaten. Menurut versi ini, pada masa Pakubuwono V berkuasa, terjadi pagebluk besar dan kelaparan yang melanda wilayah Keraton Solo. Raja kemudian mendapatkan wangsit bahwa pagebluk akan sirna jika ada tumbal orang dengan ciri-ciri pancal panggung, yaitu memiliki gurat putih di pergelangan tangan dan kaki. Raja pun menyamar dan pergi ke Cawas, di mana ia menemukan Demang yang menimbun pangan dan ternyata memiliki ciri pancal panggung. Raja kemudian membawa Demang ke Keraton Solo dan memenggal kepalanya di bawah batu selopa mecat, sebagai tindih atau tolak bala. Keraton Solo juga terkenal memiliki aura mistis yang kuat, yang diyakini berasal dari para leluhur Mataram yang menjaga keraton. Beberapa kisah penampakan mistis yang pernah terjadi di Keraton Solo antara lain: penampakan 3 makam bayi di Kampung Gabuhan, Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo. 3 makam ini konon adalah makam bayi yang terseret aliran Kali Larangan, yang merupakan sungai yang mengalir di belakang keraton. Warga setempat percaya bahwa 3 makam ini memiliki kekuatan gaib dan sering muncul penampakan bayi-bayi yang menangis di malam hari. Penampakan hantu begal Kiai Sandiman, yang sering masuk ke lingkungan keraton tanpa diketahui oleh penjaga. Kiai Sandiman adalah seorang begal yang tidak pernah mencuri barang-barang dari keraton, melainkan hanya ingin menantang penguasa. Ia bahkan pernah mencuri senjata pusaka keraton, yaitu Brengus, sebuah tombak yang memiliki kekuatan gaib. Kiai Sandiman akhirnya menyerahkan diri dan meminta badannya dipakai sebagai tumbal. Kepalanya dikubur di bawah batu selopa mecat, Brengus dicabut dan dikubur di Brengosan Purwosari, dan badannya yang gembung dikubur di tengah waduk Mulur. Konon, penampakan Kiai Sandiman sering terlihat di sekitar makamnya, terutama saat ada pementasan wayang kulit. Penampakan penari mistis di sekitar Taman Balai Kambang, yang merupakan salah satu tempat wisata di Solo. Taman Balai Kambang adalah sebuah taman yang dibangun oleh Pakubuwono X pada tahun 1921, yang terinspirasi dari Taman Tirta Gangga di Bali. Di taman ini, sering diadakan pementasan tari dan seni budaya lainnya. Namun, ada kisah bahwa saat ada pementasan tari di taman ini, sering muncul sosok penari mistis yang ikut menari bersama penari asli. Penari mistis ini diyakini sebagai penjelmaan dari Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang menjadi pelindung keraton. Kisah-kisah misteri di Keraton Solo tidak hanya berkisar pada masa lalu, tetapi juga pada masa kini. Salah satu contohnya adalah perseteruan antara 2 kubu keluarga yang saling berselisih, yaitu kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan Sri Susuhunan Pakubuwono XIII dan Lembaga Dewan Adat atau kubu Gusti Mung. Perseteruan ini berakar pada klaim kepemimpinan keraton yang tidak diakui oleh pemerintah. Pada tahun 2022,
terjadi bentrokan fisik antara kedua kubu, yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan kerusakan fasilitas keraton. Perseteruan ini juga berdampak pada nasib dua putri keraton, yang diduga sengaja dikunci di lingkungan keputren selama 3 hari oleh kubu Sasono Putro, bersama dengan 2 abdi dalem penari, Sentono, dan abdi dalem. Keraton Solo memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, baik dari segi budaya, sejarah, maupun misteri. Namun, di balik tembok-tembok istana, terdapat berbagai kisah yang tidak banyak diketahui oleh orang luar, yang mungkin saja menyimpan rahasia-rahasia yang belum terungkap. Keraton Solo adalah saksi bisu dari berbagai peristiwa yang terjadi di tanah Jawa, baik yang indah maupun yang tragis. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga bisa menambah wawasan dan menghibur para pemirsa. Segala kebenaran detail kisah, kita kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.